Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas apa saja media tanam pohon uang. Pohon uang adalah analogi untuk kata investasi agar mudah dipahami oleh semua orang. Jika kita mempunyai pohon, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah buah atau daun ataupun bunga. Misalnya pohon durian, teh, mawar, dan lain-lain. Atau kita juga bisa mengambil manfaat dari akar atau batang pohon tersebut. Misalnya pohon jati, pohon singkong, pohon sagu, dan lain-lain. Begitu juga dengan manfaat pohon uang. Yang pertama, ada imbal hasil atau yield seperti bagi hasil, dividen, dan lain-lain. Atau kita bisa juga melakukan jual beli pohon uang tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Ada beberapa media tanam pohon uang. Yang pertama ada properti, lalu ada logam mulia. Yang ketiga ada sektor keuangan, misalnya deposito, saham, obligasi ataupun sukuk. Yang keempat ada waralaba. Apa yang dimaksud dengan pohon properti? Secara umum, properti adalah penyebutan untuk bangunan atau tanah. Apa yang bisa kita ambil dari pohon properti? Yang pertama, kita bisa melakukan jual beli properti. Lalu, kita bisa juga melakukan sewa terhadap properti tersebut. Jika kita punya uang, lalu kita tanam atau kita belikan properti, misalnya rumah, maka kita bisa menghasilkan uang dengan cara menjual rumah tersebut setelah beberapa waktu, misalnya 10 tahun. Harga rumah sekarang dengan harga rumah 10 tahun mendatang akan berbeda. Biasanya ada selisih 2 atau 3 kali lipat. Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon jati ataupun pohon sagu ataupun pohon singkong. Ketika kita menjual properti, maka kita kehilangan properti tersebut seperti ketika kita panen pohon jati atau sagu ataupun singkong. Maka kita akan kehilangan pohon tersebut karena pohon tersebut harus ditebang ataupun dicabut. Rumah dapat juga disewakan atau dikontrakkan atau menjadi tempat kos. Dalam periode tertentu, kita akan mendapatkan uang sewa atau uang kontrak ataupun uang kos. Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon durian. Karena kalau kita memetik buah dari pohon, kita akan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut tanpa kehilangan pohon tersebut. Apa saja panen di pohon properti? Yang pertama, untuk manfaat buah ataupun daun atau bunga, ini bisa berupa seperti uang sewa ataupun uang kontrak. Ini bisa dipanen setiap bulan ataupun setiap tahun. Lalu panen yang kedua adalah kita menjual pohon tersebut. Ini kita akan mendapatkan selisih harga jual dan beli. Ini bisa dilakukan panen jika properti tersebut sudah berumur lebih dari 1 tahun. Apa yang dimaksud dengan pohon logam mulia?
Logam mulia ada beberapa jenis, misalnya emas, perak, palladium, platina, ruthenium, rhodium, osmium, iridium, dan lain-lain. Umumnya, logam-logam mulia memiliki harga yang tinggi karena sifatnya yang langka, dan harganya cenderung naik seiring berjalannya waktu. Ini contoh harga emas dalam 20 tahun. Pada tahun 2001 harga emas di bawah 100.000. Sedangkan di tahun 2021 sudah mencapai hampir 1 juta. Jika kita punya uang, lalu kita tanam atau kita belikan logam mulia, misalnya emas, maka kita bisa menghasilkan uang dengan cara menjual emas tersebut setelah beberapa waktu, misalnya 10 tahun. Harga emas sekarang dengan harga emas 10 tahun mendatang akan berbeda. Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon jati ataupun pohon sagu atau pohon singkong. Panen yang bisa dilakukan di pohon logam mulia adalah kita bisa melakukan jual beli pohon tersebut, sehingga kita akan mendapatkan selisih harga jual dan beli. Ini bisa dipanen minimal 3 tahun. Apa yang dimaksud dengan pohon keuangan? Ini ada deposito syariah, lalu ada obligasi atau sukuk. Yang ketiga ada saham. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang tersebut tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Misalnya, deposito mempunyai jatuh tempo 1 atau 3 atau 6 ataupun 12 bulan. Obligasi syariah ataupun sukuk adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, ataupun jasa. Selain itu, aset dapat juga berupa kepemilikan dalam suatu proyek ataupun kegiatan investasi tertentu. Sukuk dapat berupa surat berharga dalam jumlah tunggal maupun himpunan surat berharga. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yang dibaca sak, yang berarti dokumen. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham diambil dari bahasa Arab. Saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham. Bentuk jamaknya adalah asum ataupun sumah yang artinya bagian atau bagian kepemilikan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Apa saja manfaat pohon keuangan? Nah, jika misalnya kita punya uang, lalu kita tanam atau kita belikan saham, maka kita bisa menghasilkan uang dengan cara menjual saham tersebut setelah beberapa waktu ke depan. Harga saham mengalami perubahan setiap harinya hingga memungkinkan adanya keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli.
Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon jati ataupun pohon sagu ataupun pohon singkong. Atau saham tersebut tidak kita jual, maka ada kemungkinan kita akan mendapatkan uang dari dividen. Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon durian. Apa saja panen di pohon keuangan? Yang pertama, kita bisa mendapatkan dividen, imbal hasil, dan ini bisa dipanen setiap bulan ataupun setiap tahun. Lalu kita juga bisa melakukan jual beli, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Ini bisa dilakukan setiap hari atau bulan ataupun tahun. Apa yang dimaksud dengan pohon waralaba? Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang ataupun jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Contoh waralaba adalah Indomaret, Alfamart, Warteg Karisma Bahari, dan lain-lain. Jika kita punya uang, lalu kita tanam atau kita belikan waralaba, maka kita bisa menghasilkan uang dengan cara keuntungan bisnis dari waralaba tersebut. Ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon durian. Kita bisa panen di pohon waralaba, pertama dari keuntungan bisnis, ini bisa dipanen setiap hari ataupun bulan ataupun tahun tergantung sifat dari bisnis tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.